Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah bukan tontonan. Yang kedua, ikut setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, berpakaian dengan rapi dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kembali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online. Kita percaya bersama bahwa walaupun kita dalam ibadah online, kita tahu bahwa Tuhan Allah yang maha hadir, Dia Allah yang tidak terbatas. Dia boleh hadir di tempat ini dan boleh hadir di rumah saudara. Dan bersama-sama pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali Engkau boleh menyatakan rahmat-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk perlindungan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam sudah boleh berlalu dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi hari ini. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami. Walaupun di dalam ibadah online kami percaya bahwa kehadiran Tuhan tetap nyata bagi kami semua. Kuasa Tuhan tidak terbatas dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan tidak berubah. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami. Amen. Engkau melawat kami semuanya ya Tuhan. Amen. Baik kami yang melayani maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Amen. Kami semuanya boleh dijamah, dipulihkan hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur dalam segala situasi apapun yang kita hadapi. Di badai topan dunia, segala masalah apapun yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Bersama-sama kita akan naikkan pujian ini. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya.
Tetap bersuka cita di rumah. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam suka dan duka, Dia Tuhan yang selalu ada bagi kita. Sebab Dia Tuhan sahabat kita. Kita akan pujian ini bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Sama-sama kita katakan, di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan, di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, namanya Yesus. namanya Yesus, Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. ada satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan, namanya Yesus. namanya Yesus, Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan dengan iman, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, namanya Yesus. namanya Yesus, Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Dalam kami menghadapi segala situasi kondisi saat ini, kami tahu bahwa Tuhanlah sumber jawaban kami. Mari ya Tuhan, pegang terus tangan kami untuk kami selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama katakan, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan Kau Tuhan. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkaulah kekuatan kami. Kami memerlukan kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh pribadi-Mu. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang berotoritas. Bagi-Mu tiada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang maha kuasa. Firman-Mu dahsyat Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Yesus. Kami perlu Kau. Kami perlu Benar ya Tuhan, kami memerlukan kuasa-Mu.
Kami memerlukan Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam masa saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah melalui setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, semuanya layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, kuasa-Mu Engkau curahkan bagi kami. Amin. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Amin. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami saat pagi hari ini. Dan Engkau memberkati Tuhan buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan kepada kami Tuhan benar-benar menjadi kekuatan yang baru bagi rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah masa-masa saat sekarang ini Tuhan, kekuatan-Mu terus Engkau curahkan bagi kami. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan, terus Tuhan ada di dalam kami, sehingga apapun yang akan disampaikan melalui kebenaran firman-Mu, semuanya dapat kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan, biarlah Engkau jamah, Engkau ubahkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Semuanya Tuhan, Engkau bawa untuk jemaat-Mu semakin mengenal akan Engkau dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat jumpa kembali jemaat GPPS Palu yang dikasihi Tuhan melalui ibadah online pada saat ini. Dan kita semua tentu bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang telah memberikan kepada kita kesempatan anugerah untuk kembali boleh beribadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya akan menyambut saudara-saudara yang berulang tahun jemaat Tuhan pada ataupun dalam minggu ini, yaitu yang saya sebutkan namanya Licia Grace Takasenseran, Evelyn Lasiratang, Marlin Lagarinda, Jeffrey Theodorus, Waluyo Adi Saputro, Febe Priscilia Ibrahim, Mei Sevanya, Go Gyo Song, Andre Takasenseran. Puji Tuhan, selamat ulang tahun pada semua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita akan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga. Terima kasih atas kemurahan pengasihan Tuhan yang sudah menambahkan usia saudara-saudara kami yang berulang tahun pada saat ini. Engkau tilik segala keberadaan mereka dan memberkati mereka, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, kesehatan, semuanya diberkati Tuhan. Dan buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biarlah seluruh rancangan Allah tercapai dan tergenapi dalam kehidupan mereka. Segala pekerjaan kuasa si jahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya, mau mengganggu kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami katakan hancurkan dan halaukan dari kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sepertinya pagi ini ataupun hari ini dalam ibadah raya, kali ini saya tidak akan berkhotbah, tapi akan membagikan hal yang teramat pentingnya dari firman Tuhan, sesuai dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini, agar supaya kita bisa hidup menikmati damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita juga boleh hidup berkemenangan sebagaimana topik firman Tuhan pada minggu yang lalu yang sudah disampaikan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, dalam hidup sehari-hari, setiap realitas hidup itu harus kita hadapi dengan iman. Dalam arti kata, iman kitalah yang harus menghandle, menangani setiap problem yang sedang kita hadapi. Yaitu sebagaimana Tuhan telah menetapkan bahwa setiap orang percaya harus hidup oleh iman.
Dan tentu saja iman datang daripada firman Tuhan. Dalam arti kata, Tuhan memberikan jawaban atas setiap apa yang sedang kita hadapi melalui firman-Nya. Nah, olehnya, melalui firman itu pula, kita akan menjawab situasi kondisi yang sedang terjadi melanda seluruh umat manusia, termasuk juga umat Tuhan. Dan siapa tahu mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang mengalami hal ini. Nah, olehnya saya memberikan topik firman Tuhan atau penyampaian kebenaran firman Tuhan ini, yaitu mengantisipasi teror informasi. Sekali lagi, mengantisipasi teror informasi. Apa itu? Nah, pertama mari kita lihat situasi kondisi real yang ada saat ini, bahwa setiap orang mengetahui, bahkan menyadari tentang situasi kondisi sekarang. Ya, setiap orang sedang hidup di bawah ancaman, tekanan, intimidasi dari suatu wabah yang disebut COVID-19 atau virus corona. Ya, kemudian timbul suatu pertanyaan. Benarkah COVID-19 ini demikian mengerikannya? Kenapa pertanyaan ini perlu bagi kita? Sebab kalau kita mengikuti wawancara ataupun juga ya katakanlah wawancara di media, di televisi, di mana para ahli, para pakar menyatakan bahwa COVID-19 ini tidak lebih jahat dari virus-virus yang sebelumnya, yang juga telah menyerang ke beberapa negara di dunia. Hanya saja penyebarannya yang sangat cepat melebihi virus-virus sebelumnya, sehingga menjadi status pandemi atau wabah secara global di dunia ini. Dalam waktu yang begitu cepatnya, ada banyak korban yang berjatuhan di mana-mana, di berbagai negara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sebahagian besar masyarakat menjadi panik, ketakutan, stres, depresi, dan berbagai intimidasi, tekanan-tekanan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Nah, olehnya setiap saat ini kita mendengar informasi dari segala penjuru, dari berbagai media resmi dan juga yang tidak resmi tentang COVID-19 ini. Terlebih di medsos banyak sekali bentuk-bentuk informasi yang semakin membuat masyarakat panik. Setiap hari kita diteror dengan informasi tentang virus corona ini. Nah, umat Tuhan juga dibingungkan dengan informasi keagamaan yang dihubung-hubungkan dengan virus corona, dengan kalimat-kalimat yang mengintimidasi. Nah, kita lebih bingung lagi ketika di YouTube muncul hamba-hamba Tuhan ternama di negeri ini yang saling menyampaikan pernyataan tentang virus corona. Harus kita sadari, semuanya ini bagian dari teror informasi yang jauh lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri. Makanya kita harus mengantisipasinya. Oke? Sekarang mari saya mau bacakan firman Tuhan untuk kita bisa memahami lebih dalam lagi. Matius 24 ayat 23 sampai 26 kita baca sama-sama. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat,
Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berikut, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, ayat-ayat ini kalau kita baca tentu saudara akan berpikir, oh saya akan menguraikan tentang akhir zaman. Sama sekali tidak. Oh, Pak Pendeta akan menguraikan tentang kedatangan Tuhan. Oh, juga tidak. Oh, Pak Pendeta mau menjelaskan tentang Mesias palsu. Juga tidak. Saya tidak akan membahas tentang hal itu, apalagi menghubung-hubungkannya dengan virus corona. Akan tetapi, mari kita telaah ayat ini dengan cermat, dan pesan yang ada di dalamnya yang sehubungan dengan mengantisipasi teror informasi. Ya, baik. Dikatakan di sini tentang informasi. Informasi yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di situ. Firman Tuhan berkata, jangan kamu percaya. Kemudian ada lagi informasi, ya. Lihat, ya, Mesias ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ. Lihat, Mesias ada di dalam kamar atau dalam bilik. Jangan kamu percaya. Jadi, dari sejak dahulu kala, Alkitab sudah mengajarkan kita untuk waspada dengan berita-berita. Waspada terhadap semua berita apapun, terlebih adalah kita setiap orang percaya harus dapat mengantisipasi setiap informasi. Mari kita renungkan apa yang kita baca tadi. Ada informasi yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias ada di padang gurun, Mesias ada dalam kamar. Itu berita. Maka dikatakan jangan kamu percaya. Kalau kita begini, baca secara gamblang seperti ini, gampang sekali kita mengerti, kita tahu bahwa berita itu berita bohong. Karena sudah dikatakan jangan kamu percaya. Tetapi berita-berita yang kita belum tahu sebelumnya kebenarannya, disinilah kita perlu mengantisipasi berita-berita ataupun juga informasi tersebut. Ya, ini. Jadi setiap orang percaya harus dapat mengantisipasinya. Nah, ada terlalu banyak berita, informasi yang kita ketahui. Ada yang berita yang menyenangkan, ada yang berita yang menyedihkan, ada berita yang menakutkan, ada berita berbagai macam. Ya, bentuknya. Nah, dan kebenarannya itu kita belum tahu. Walaupun itu berita yang menyenangkan, kebenarannya kita belum tahu. Berita yang mengerikan, kebenarannya juga kita belum tahu. Berita bohong juga kita belum tahu. Makanya kita perlu mengantisipasinya. Oke? Baik, mari kita lihat lebih lanjut.
Yang berikut adalah, jadi ini dulu ya, yang pertama itu apapun bentuk berita itu harus dapat kita mengantisipasinya. Ya, kenapa? Nanti kita akan ketahui kenapa kita perlu mengantisipasinya. Yang berikut adalah kita perlu menyadari bahwa setiap informasi akan berdampak bagi penerimanya dan juga akan meluas. Kenapa? Karena begitu sudah tiba di kepada seseorang penerima, itu sudah besar pengaruh berdampak baginya, dan apalagi kalau dia share, dia postingkan lagi ke teman-temannya dan kepada yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini informasi itu berat dampaknya ya bagi ini. Mari kita lihat apa dampak itu. Ada dampak positif dan negatif. Akan dialami oleh penerima. Tergantung apa isi informasi tersebut. Dampak kepada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan juga jangan lupa dampak kepada iman, percaya seseorang. Apa yang sedang dialami oleh banyak orang saat ini dengan informasi-informasi tentang virus corona telah membuat banyak orang mengalami gangguan pikiran, gangguan perasaan, dan kemudian berbagai kehendak yang tidak kesampaian, dan akhirnya menuju kepada satu gejala yang sangat mengerikan, mana jiwanya bisa mulai terganggu. Dan kita juga sudah pernah mendengarkan ulasan daripada seorang pakar ilmu jiwa, orang-orang yang mulai mengalami akan hal ini karena tertekan dengan hal-hal tadi. Oke, jadi jangan lupa ada dampak positifnya. Kalau berita itu menyenangkan, ada dampak negatifnya. Kalau berita itu menakutkan, mengerikan, dan mengintimidasi. Kita lihat lebih lanjut ya. Di dalam Yeskiel 21 ayat 7 Alkitab sudah menulis bagaimana dampak daripada suatu berita. Kita baca Yeskiel 21 ayat 7. Ya. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Alkitab sudah menulis. Saya tidak akan uraikan ini peristiwa apa, supaya kita tidak keluar daripada topik. Tetapi kita melihat bagaimana dampak yang sangat besar untuk suatu berita. Apalagi kalau berita itu adalah berita tentang wabah, berita tentang penghukuman, berita tentang malapetaka. Nah, sekarang yang sedang kita alami di seluruh dunia adalah wabah. Ini yang sedang terjadi saat ini. Melanda seluruh bumi. Dan itu bukan berita yang baik, karena ini berita wabah. Dan kita tahu bahwa berita tentang wabah corona atau virus corona ini menakutkan, mengerikan. Apalagi ada video-video yang sengaja direkayasa ataupun juga diedit begitu rupa yang dihubung-hubungkan dengan masalah virus corona, padahal itu video potongan-potongan yang disambung-sambung yang bukan peristiwa sebenarnya. Orang semakin ketakutan. Yang jelas ayat yang kita baca ini
sudah menunjukkan dengan tegas bahwa betapa bahayanya dampak daripada suatu berita. Oke, sekarang kita lanjut. Amsal 24 ayat 10 kita akan baca juga menulis seperti ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Berikut lagi, Amsal 15 ayat 30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Demikianlah kebenaran firman Tuhan mencamkan dampak daripada suatu berita. Apakah itu berita yang menyenangkan maupun juga berita yang menakutkan. Amsal 25 ayat 25 juga berkata lebih lanjut seperti ini. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Oke, cukup. Beberapa ayat ini sudah membuktikan tentang dampak daripada suatu berita. Kita lanjutkan. Nah, karena kita mau mengantisipasi akan informasi, ya, teror informasi ini, maka kita akan mulai dulu untuk mengenal tentang informasi. Ya, perlu kita tahu. Pertama-tama, kita melihat bagaimana informasi itu terjadi pada zaman prasejarah hingga 3000 tahun sebelum Masehi. Apa yang dicatat di situ? Dicatat bahwa pada masa itu manusia belum mengenal teknologi. Mereka berkomunikasi dalam bentuk gambar yang biasanya dibuat pada dinding gua. Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian cara mereka berkomunikasi itu terus berkembang ke bahasa isyarat hingga ke alat seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan. Selanjutnya menggunakan simbol-simbol untuk melambangkan huruf. Oke, berikut. Informasi pada zaman pasca prasejarah sampai kepada zaman sejarah, yaitu 3000 tahun sebelum Masehi sampai kepada 1400 tahun sebelum Masehi. Di situ ditemukan bahwa 2900 tahun sebelum Masehi, Mesir kuno menciptakan huruf berupa simbol-simbol untuk mewakili setiap pembicaraan. Kemudian 500 tahun sebelum Masehi ditemukannya tumbuhan papirus yang dipakai pertama kali sebagai media berkomunikasi. Juga pada tahunnya 500 tahun sebelum Masehi, bangsa China mengembangkan kertas seperti yang kita gunakan sampai saat ini. Berikut, bagaimana dengan zaman modern? Yaitu 1400 tahun sebelum Masehi dan sampai sekarang. Ya, mari kita ikuti supaya kita tahu apa saja yang telah terjadi. Tahun 1455, Jonathan Gutenberg menemukan mesin cetak untuk mencetak plat huruf. Bagi umat Tuhan, dia pasti memahami bahwa inilah pertama kalinya Alkitab juga dicetak. Sehingga orang mulai dapat membaca Alkitab dan juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Oke, pada tahun 1830, Augusta Lady Byron dan Charles Babbage berhasil menulis program komputer yang pertama kali menggunakan mesin analitikal untuk mengelola data dan menghasilkan ke dalam bentuk kartu.
Ya, berikut 1837 Samuel Morse bersama dua rekannya sukses mengembangkan mesin telegraf yang berupa kode Morse. Kode ini memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan melalui kabel yang dihubungkan pada dua lokasi dan diproses dalam waktu yang bersamaan. Saudara-saudara yang sudah usia 70-an tahun pasti pernah belajar ini. Dan ini dulu dipakai di kapal-kapal. Bunyinya seperti itu kurang lebih. Ya, jadi setiap bunyi itu adalah mewakili setiap huruf-huruf yang kemudian disambung-sambung. Itu biasanya dipakai di kapal-kapal yang sedang berlayar dan juga di mana-mana di seluruh dunia ini dalam bentuk kode Morse, ya, kode Morse. Ya, bukan cuma kapal, pokoknya dalam berkomunikasi. Tahun 1861 ditemukannya teknologi cikal bakal film yang mirip seperti sekarang ini, di mana gambar dibuat bergerak dan diproyeksikan menggunakan sebuah layar besar. Nah, itu cara orang berkomunikasi untuk menyampaikan menyampaikan informasi. 1876 dikembangkannya penulisan bilangan desimal oleh Melville Dewey. Ya. 1877 perangkat telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Pada tahun yang sama, Edward Muybridge juga berhasil menemukan teknologi fotografi dengan kecepatan tinggi. Berikut, ini perlu kita juga pahami supaya kita tahu kenapa sampai kita menjadi seperti sekarang. 1899 media penyimpanan ditemukan pada tahun ini, namun masih menggunakan pita magnetis yang bersifat analog. 1923 Shorkin berhasil menemukan TV tabung pertama. Ya, 1939 terciptanya komputer elektronik digital pertama oleh Dr. John V. Atanasov dan Clifford Berry. Ya, Atanasov, ya susah, agak sulit namanya disebut. Oke, lanjut. 1940 lebih dimaksimalkannya pengembangan teknologi komunikasi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan dokumen militer pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. 1945 pasca Perang Dunia Kedua, Vannevar Bush menemukan sistem pengkodean menggunakan hypertext yang merupakan teknologi cikal bakal pembuatan website. Nah, sedikit lagi. 1946 teknologi komputer ENIAC 1 dikembangkan untuk pertama kali dan digunakan dalam instansi tertentu. 1948 para peneliti berhasil menemukan dan mengembangkan transistor. 1957 Jane Horney mengembangkan perangkat transistor planar. 1972 Ray Tomlinson menemukan teknologi berkomunikasi jarak jauh yang kemudian menjadi cikal bakal teknologi email. 1973 sampai 1990, pada tahun ini internet mulai dikembangkan. Protokol jaringan berupa TCP, IP juga telah ditemukan oleh DARPA. Internet siap diperkenalkan. Berselang beberapa tahun, tepatnya pada 1986, pihak IETF mengembangkan sebuah service yang digunakan sebagai alat koordinasi di antara DDN, ARPANET, dan Internet Gateway. Ya, saya baca saja sesuai dengan tulisan supaya gampang ya. Itu. Ya. Lanjut sedikit lagi.
1991 sampai sekarang, pada tahun ini mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia bisnis. 1972 WWW, yaitu singkatan dari World Wide Web, diperkenalkan oleh CERN. Hingga sekarang perkembangan teknologi mutakhir telah merambah ke seluruh dunia. Ini saya himpunkan dari berbagai sumber supaya kita dapat gambaran dari awal informasi prasejarah, zaman sejarah, dan zaman modern sampai kepada saat ini. Dan kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi ini yang berkembang begitu rupa telah membawa dampak yang sangat positif. Secara umum dapat kita katakan terjadi kemudahan dalam banyak hal yang kita kerjakan. Tetapi juga bukan berarti tidak ada dampak negatifnya. Ya. Nah, mari kita lihat. Sambil saya jelaskan ini pasti saudara juga mulai merenungkan dan mungkin ada yang jauh lebih mengerti untuk dapat mengembangkan pemikirannya dalam apa yang sedang dijelaskan ini atas perkembangan yang telah terjadi dalam dunia informatika. Nah, penyalahgunaan informasi. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mendatangkan berbagai efisiensi dalam aktivitas hidup manusia, tapi juga disalahgunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk tujuan tertentu yang kita kenal dengan istilah populer hoax. Oke? Nah, inilah yang secara khusus kita akan lihat baik di dalam Alkitab maupun juga dalam apa yang sedang terjadi pada saat ini. Mari kita lihat hoax di zaman Nehemia. Ada banyak beberapa hal yang telah terjadi dalam Alkitab kita. Saya hanya ambil satu contoh. Nehemia pasal 6 ayat 6 sampai 8. Kita baca. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian. Ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Ini yang dihadapi oleh zaman Nehemia itu. Jadi ada berita bohong yang sudah dipersiapkan untuk menghalang-halangi pembangunan tembok Yerusalem dan juga sasaran utamanya kepada Nehemia. Jadi dari dulu sudah ada itu hoax. Sudah ada itu penyebaran berita-berita bohong. Nah, mari kita lihat dengan kondisi yang ada sekarang. Bagaimana mengantisipasi informasi? Pertama, miliki pengetahuan dasar tentang informasi, khususnya hoax. Ya, ini. Kita tidak boleh gaptek, kita tidak boleh bermasa bodoh,
Karena bagaimanapun juga kita akan dihantar masuk ke dalam apa yang namanya era digital. Dan sekarang sudah terbukti. Pada akhirnya tanda kutip kita dipaksa masuk ke dalam dunia digital ini. Dunia informasi. Dengan teknologinya yang ada sekarang ini. Dan tanpa kita sadari, kemudian menteror kita lewat informasi ini. Jadi kita tidak bisa bermasa bodoh dan tidak mau tahu. Makanya tidak berlebih-lebihan juga yang saya sebutkan. Miliki pengetahuan dasar tentang informasi, khususnya tentang hoax, berita bohong. Oke? Mari kita lihat bagaimana mengantisipasinya. Itu dulu. Bagaimana caranya kita mengenal berita itu adalah berita hoax? Ya, mari kita lihat dulu pertama. Perhatikan, kalau berita itu berita hoax, entah itu di media sosial apapun, umumnya pada akhir tulisan atau video tersebut, ada anjuran agar di-share atau disebarluaskan dan jangan berhenti di Anda. Bahkan ada juga pasti saudara pernah menerima entah itu kiriman lewat WA ataupun juga chatting ataupun juga di berita-berita lain. Ada yang ujung-ujungnya nanti dapat hadiah keberuntungan sekian. Ada lagi kalau tidak disebarkan maka dalam beberapa hari akan terjadi celaka dan lain sebagainya. Kalau sampai chatting yang seperti ini saudara baca, maka perlu saudara curigai dan pahami ini adalah salah satu ciri tentang hoax. Apakah itu isinya berita umum, bahkan hal-hal yang menyangkut hal-hal kerohanian, itu juga sama. Jadi sebaiknya yang seperti ini jangan sekali-kali disebarkan, langsung hapus saja. Karena itu akan mengganggu juga. Dan jangan lupa, mengganggu pikiran, perasaan, mengganggu akan jiwa saudara. Ya, jadi perlu kita pahami dampak daripada itu. Oke, ini baru secara pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara menerima chatting ataupun juga berita-berita entah di video, entah apa dan lain sebagainya, buka di media lain untuk mencari potongan-potongan gambar video yang telah diedit dan disambung menyambung, maka akan menjadi jelas peristiwa yang sesungguhnya yang ada di video itu. Ada video yang bernilai kelihatannya seperti rohani. Orang-orang berdoa begitu rupa di jalanan sampai begitu rupa. Kemudian mereka mengatakan ini mereka berdoa karena virus corona. Padahal dan dikatakan ini terjadi di sebuah negara. Tapi ternyata setelah dicek, itu bukan berdoa tentang virus. Berdoa untuk supaya di dalam pemilu mereka tidak terpilih koruptor-koruptor. Yang satu berada di benua lain, yang satu berada di benua lain, jadi salah, tidak benar setelah diadakan pengecekan. Oke? Mungkin saudara berpikir, untuk apa mau dicek-cek, bikin habis waktu. Nah, kalau saudara mengatakan seperti untuk apa saya tiada waktu untuk mengecek, makanya stop, langsung hapus. Jangan langsung di-share lagi.
Jadi jangan pernah men-share kalau ada tidak jelas. Makanya saya sudah sampaikan di setiap grup, di setiap WA grup dari grup-grup yang ada di GPPS Jemaat Palu di kategorial, jangan pernah memposting apapun tanpa disebut sumber daripada berita itu. Ya, karena setiap berita pasti ada sumbernya. Ya, oke. Nah, kalau saudara tidak mau tambah kerjaan untuk mencari tahu potongan-potongan gambar video itu apa benar apa tidak, saudara tidak mau bersedia, ya sudah, tidak jadi masalah, tapi jangan dilanjutkan. Kalau saudara mau lanjutkan, cari dulu kebenarannya. Karena kalau saudara tidak cari kebenarannya dan itu bohong, saudara turut menyebarkan kabar bohong. Nah, nanti kita baca firman Tuhan. Apa akibatnya kalau sebarkan kabar bohong? Oke? Jadi periksa di media lain. Karena ada potongan-potongannya disambung-sambung. Ada gambar ditempel-tempel segala macam dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, ya nanti akan menjadi jelas. Yang ketiga, periksa situs dan kualitas artikel yang ditulis. Kalau itu tulisan. Lihat sumber dari artikel yang saudara terima. Kalau tidak ada sumbernya, hapus. Untuk apa kita mau terima kabar yang tidak sama? Kita beli koran, kita tahu koran itu koran apa, ya kan? Apakah pasti setiap koran surat kabar ada namanya? Kita beli majalah ada namanya, jelas. Jadi kalau kita terima berita, entah itu chatting, entah itu video dan lain sebagainya, tidak ada sumbernya, hapus. Untuk apa? Ya, jadi lihat sumber. Sedang ada sumbernya pun kita masih perlu teliti. Sumber itu dari mana? Apakah dari situs berita terpercaya, situs resmi pemerintah, atau hanya bersumber dari blog dan broadcast di grup chatting? Atau mengenali sumber dari sebuah informasi sangat penting untuk membantu saudara mengidentifikasi apakah berita tersebut benar atau hanya hoax. Lagi-lagi saudara menjawab, untuk apa mau baca, ambil apa? Buang-buang waktu mau pergi cari tahu. Nah, kalau saudara jawab seperti itu, makanya berhenti. Jangan lanjutkan, langsung hapus. Langsung hapus. Jangan pernah di-share. Berikut. Nah, kalau sudah cari sumbernya, cermati kualitas artikelnya. Jika artikelnya terlihat seperti ditulis dengan sembarangan, penuh salah ketik, tidak terstruktur, dan mayoritas berisi opini tanpa dasar, kemungkinan besar isi informasi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada isinya provokator, ada isinya intimidasi, provokasi, ada isinya provokasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini yang perlu kita sadari. Karena kita sudah segudang dari segala penjuru kita terima. Dan itu akan menjadi beban bagi kita. Jadi jangan kita anggap remeh. Nah, berikut yang keempat. Bagaimana cari tahu hoax? Manfaatkan Google Image. Berita yang disebarkan melalui media sosial dan grup chat lengkap dengan foto yang seolah-olah menjadikan berita tersebut benar. Telusuri apa benar foto tersebut menggambarkan situasi yang diberitakan. Perlu kita waspadai bersama bahwa saat ini banyak foto yang digunakan secara sembarangan dan jauh dari konteks berita. Itu kalau kita lihat ada macam-macam, nanti mungkin ada di sini. Ya, saya jelaskan. Ya. Nah, untuk melakukan penelusuran tersebut, Anda dapat menggunakan image.google.com untuk melakukan drag and drop untuk mengunggah foto. Setelah itu, saudara akan mendapatkan informasi mengenai sumber foto serta konteks yang sebenarnya.
maka tak bongkarlah. Nah, lagi-lagi saudara berkata, untuk apa kita tidak ada waktu untuk melakukan itu. Nah, kalau tidak ada waktu untuk melakukan itu, stop, hapus langsung. Jangan piara, jangan simpan lagi. Apalagi mau teruskan kepada orang lain, di-share kepada yang lain. Untuk apa? Sekarang mau tanya, apa kepentingannya saudara mau share kepada orang lain? Memangnya orang lain yang akan terima itu siapa? Sudah terlalu memerlukan itu berita? Jangan-jangan dia terima, dia langsung maki-maki juga pengirim. Ya, ini makanya. Ya. Nah, kalau mereka maki-maki mana kita tahu. Oke. Alkitab melarang menyebarkan hoax. Keluaran 23 ayat 1, kita baca. 2, 3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dan saya mau tanya, masih mau share? Share aja. Ini firman Tuhan. Ya. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Mana kita tahu kalau itu bohong? Makanya kalau tidak tahu untuk apa di-share? Periksa dulu benar atau tidak. Apakah informasi itu berupa hal umum, chattingnya hal umum, bahkan sampai kepada hal-hal yang rohani di dalamnya. Nah, inilah ya. Jadi saya ingin ingatkan kepada semua anggota jemaat GPPS Palu supaya tidak menyebarkan kabar bohong. Dilarang menyebar hoax. Nah, makanya cari tahu dulu itu kabar. Kalau tidak tahu, jangan dulu disebarkan, jangan di-share. Dan nanti saudara tahu apa yang akan terjadi. Ya, Timotius 5 ayat 22. Ya, ini ayatnya ada tentang penumpangan tangan, tapi perhatikan warna putih dengan garis bawah. Kita baca. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian hatimu. Saudara tahu kenapa orang membuat kabar bohong? Kenapa orang membuat hoax? Nanti saya jelaskan sebentar. Dan kalau kita men-share-nya dan itu adalah bohong, maka kita terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Perhatikan lebih lanjut. Nah, ini dia. Kita akan melihat mengapa orang membuat hoax. Yang pertama, sudah menjadi bisnisnya sehingga membuat hoax sesuai orderan. Itu sudah tersebar kemana-mana dan sudah menjadi suatu hal yang diketahui secara umum. Yang kedua, mengapa orang sampai mengorder untuk membuat hoax untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga dia rela bayar mahal. Jadi ada tujuan tertentu tergantung apa saja tujuannya. Karena namanya saja hoax berarti berita bohong. Tujuan-tujuan tertentu. Yang berikut, mengapa orang membuat hoax? Karena memang semua menjadi bisnisnya. Karena dengan membuat hoax dan banyak followernya, maka dia akan mendapatkan uang. Olehnya, orang membuat ini. Yang berikut lagi, kenapa orang membuat hoax? Untuk menyerang lawan politik dan lawan-lawan lainnya. Ini juga kita sudah ketahui dari sejak dulu. Yang berikut, untuk menyebar kebohongan agar terjadi kepanikan, keresahan, ketakutan. Bahkan kita mengetahui beberapa kerusuhan, beberapa pertikaian itu sudah terjadi di berbagai negara hanya karena hoax. Nah, inilah yang namanya teror informasi.
termasuk saat ini yang sedang kita alami. Dengan adanya wabah virus corona ini, di mana-mana kita menemukan akan adanya berbagai macam informasi, chatting maupun juga video, audio di berbagai medsos, berita-berita hoax ini. Dan menteror orang dari segala penjuru. Sehingga apa yang terjadi? Orang mengalami kepanikan, keresahan, ketakutan. Masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika televisi, media televisi menshooting kepanikan, orang memborong makanan dan supermarket dan membeli berbagai macam itu kebutuhan dan lain sebagainya. Dan juga kepanikan yang terjadi ketika ada orang yang mengalami terpapar dengan virus corona ini. Juga berita yang kita bisa lihat di dalam siaran-siaran televisi, ada berita di mana orang menolak untuk dimakamkan akan mereka yang telah meninggal karena virus corona ini. Yang boleh dikatakan ini semua akibat daripada teror informasi atau informasi yang sudah menteror akan sebagian besar masyarakat yang tidak mengetahui adanya hoax atau berita-berita bohong ini. Nah, baik, kita lihat lebih lanjut. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Oke, kita akui bahwa setiap postingan yang kita terima pastilah mendorong kita untuk membukanya. Olehnya kita perlu berlaku bijak. Bagaimana kita punya bersikap? Pertama, setelah saudara ketahui bahwa itu sangat dicurigai sebagai hoax, segera hapus. Yang kedua, jangan sekali-kali di-share, sekalipun ada kalimat-kalimat rohani di dalamnya. Berikut. Yang ketiga, postingan ucapan ulang tahun jangan sekali-kali diposting di WA group, melainkan silahkan di japri. Sebab yang berulang tahun adalah pribadi yang bersangkutan, bukan grup semua orang yang ada di situ. Adalah aneh jika hari ulang tahun, untuk ucapan ulang tahun itu adalah oknum pribadi, tapi kita ucapkan untuk semua orang anggota grup. Sedangkan anggota lainnya tidak berhari ulang tahun. Ini namanya aneh, tapi sudah terjadi di mana-mana. Jadi nanti saya akan jelaskan kerugian yang diperoleh bagi setiap orang yang mengucapkan ulang tahun di grup, dan anggota grup juga dirugikan. Mari. Nah, ini dia. Kenapa? Yang keempat, dengan Anda memposting di grup ucapan hari ulang tahun ataupun ucapan-ucapan pribadi lainnya untuk seseorang, maka Anda sedang merugikan anggota lainnya di grup, karena kuota mereka akan dipotong karena menerima postingan saudara. Jadi stop memposting ucapan-ucapan pribadi di grup. Untuk ucapan pribadi silahkan japri. Ya, jadi ini jemaat GPP Spalu, tolong cerdas dan mengerti. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Apalagi? Kita lihat lebih lanjut. Tahukah saudara, informasi bentuk apapun yang Anda share itu merugikan Anda dan penerima. Sebab tidak ada yang gratis.
baik Anda yang memposting maupun yang menerimanya. Jadi berhentilah men-share kecuali sangat penting. Ya, stop share. Ya, ini dia. Jadi perlu saudara pahami, saya tidak ada kesempatan yang cukup untuk harus menghitung berapa pengeluaran saudara dan berapa yang harus dikeluarkan oleh baik saudara sebagai pengirim maupun juga sebagai penerima. Karena saudara men-share di grup. Bayangkan kalau satu grup 25 orang, satu grup 50 orang, dan lain sebagainya. Karena di WA hanya terbatas pada sekitar mungkin 200 orang. Jadi kalau anggota grup saudara itu 50 orang, dan sedangkan saudara mau ucapkan ulang tahun hanya kepada salah satu dari anggota grup itu, tapi 50 orang akan membaca. Maka 50 orang akan membayar akan postingan saudara selain saudara sendiri yang akan membayarnya. Jadi cukup japri. Ya, apapun yang bersifat pribadi silakan japri. Atau kecuali saudara memang banyak uang, mau hidup menghambur-hamburkan bukan menabur, ya silakan. Apa saja saudara masukkan di situ. Dan saudara jangan lupa, apalagi kalau yang diposting itu video, lebih banyak lagi orang dirugikan. Ya, yang baru ulang tahun tidak, bukankah orang kalau ulang tahun diantarkan hadiah? Ini justru tidak, ucapan saudara mereka bayar. Ini memang konyol saudara. Tapi marilah jadi cerdas. Ya, marilah jadi cerdas. Informasi sekarang kembali kepada intinya. Informasi tentang virus corona. Cukup media resmi yang menyampaikannya. Dan penyampaian media resmi itu kita sudah tahu. Setiap saat kita dengar di televisi. Jadi untuk apa lagi kita menyebarkannya? Mari kita sekarang ini berdoa, berjaga, berkarya. Supaya ketika kita disuruh stay at home, work from home, ada hasil. Ada hasil. Saya sangat bersyukur bahwa beberapa jemaat GPPS justru ketika virus corona ini mewabah di dunia ini, maka mereka mendapat inspirasi baru untuk mereka membuka usaha-usaha yang tadinya belum pernah mereka pikirkan dan mereka kerjakan. Nah ini dia. Jadi Tuhan selalu pelihara. Makanya beberapa minggu yang lalu saya sudah katakan, kita pertama-tama kita harus pandai membaca peta situasi kondisi yang sedang terjadi. Kemudian menangkap apa nilai lahiriah yang ada di situ, apa nilai ilahi yang ada di situ. Karena dengan membaca peta kita bisa tahu situasi kondisi dan apa adanya dengan keadaannya yang ada secara real, dan kemudian kita boleh mendapat apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita melakukan, kapan kita melakukannya. Dan puji Tuhan, banyak bisnis-bisnis baru yang tadinya tidak pernah diduga, ada inspirasi baru. Kenapa? Sebab Tuhan selalu pelihara, Tuhan melindungi. Makanya pada 2020 ini Tuhan punya pesan pada kita, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Bekerjalah, stop postingan-postingan dan di-share kepada grup-grup dan lain sebagainya. Stop. Ya, kecuali saudara mau selidiki dulu, hoax atau bukan. Ya, kalau saudara mau selidiki dan saudara temukan, oh ini benar, silakan. Kalau memang saudara mau melakukan itu, tapi jangan lupa, silakan dijapri. Ya, karena kasihan itu grup 50 orang yang harus dirugikan dan lain sebagainya. Ini perlu kita pahami. Oke, seluruh jemaat Tuhan, ini yang saya bagikan untuk kita bisa paling tidak dapat mengantisipasi
akan teror informasi yang sedang menyerang kita di tiap saat. Yang jangan lupa, ini teror informasi jauh lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Bayangkan, orang yang terpapar dengan virus masuk rumah sakit, di sana dikarantina, sementara orang yang tidak terpapar dengan virus, dia ada di rumah, tapi menerima informasi dari segala sumber. Dia tidak menikmati itu 14 hari stay at home. Dia selalu diserang dengan ketakutan, kepanikan, dan lain sebagainya. Begitu dia batuk sedikit, jangan corona. Nah, begitu dia bersin, jangan sudah corona ini. Dia itu semua. Makanya saya katakan berdoa supaya jangan ada yang sakit. Sakit apapun jangan. Karena begitu ada yang sakit, selalu dihubungkan dengan corona. Ya, ini dia. Jadi mari kita menjaga akan anjuran-anjuran yang sudah diberikan pada kita. Makanya saya katakan berjaga, berdoa, dan berkarya. Berjaga, berdoa, berjaga, dan berkarya. Kita sudah mengambil langkah iman berdoa, maka mari kita berjaga, mentaati segala ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan bagi kita untuk kita tidak sampai menjadi penerima daripada atau dijangkiti oleh virus ini dan tidak menjadi penyebar. Oleh karena kita disuruh stay at home, maka kita juga bisa berkarya banyak hal di rumah yang bisa kita hasilkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan pencerahan bagi kami untuk kami dapat mengantisipasi teror informasi yang jauh lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Tuhan tolong, biarlah kami senantiasa berdoa bersekutu dengan Engkau, agar kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami tetap ada di dalam atmosfer rohani. Kami juga mohon supaya Tuhan tolong kami, di dalam kami berjaga-jaga, agar segala ketetapan yang sudah petunjuk yang sudah diberikan kami mau lakukannya dengan taat. Dan sambil kami juga bersekutu dalam dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah selalu jawaban bagi iman kami untuk bertindak. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan karuniakan kami roh hikmat, akal budi, inspirasi-inspirasi yang baru untuk selama kami tinggal di rumah, agar ada kreativitas yang dapat kami miliki dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiliklah keberadaan kami. Dan biarlah Tuhan tolong supaya kami juga berkomitmen untuk tidak menyebarkan dan memperluas informasi, sehingga informasi yang menjadi teror. Tetapi kami mau menjadi cerdas. Segala yang bukan dari datanya, yang daripada kebenaran, kami tidak akan pernah sebarkan. Tolonglah kami juga, supaya kami memahami, agar kami juga tidak merugikan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat. Memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan daripada jemaat Tuhan. Buatlah menjadi berhasil segala yang mereka kerjakan. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani. Menteri dan semua jajaran kabinet dan seluruh pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan,
desa-desa dan dusun-dusun dan sampai kepada tempat yang terpencil. Semuanya Tuhan Engkau berkati, karuniakan roh hikmat akal budi dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, agar supaya Tuhan dengan hikmat akal budi daripadamu mereka dapat tetap melaksanakan dan menyelenggarakan sebagai penyelenggara negara seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati para dokter, ada petugas-petugas kesehatan, dan semua perawat dan semua yang bekerja di garis depan, para relawan dan semua yang turut mengambil bagian dalam penanganan ataupun pencegahan daripada virus corona ini, semuanya dilindungi Tuhan. Tuhan kiranya juga karuniakan roh hikmat akal budi bagi para peneliti untuk dapat menemukan vaksin ini, dan Tuhan karuniakan mereka hikmat akal budi sehingga wabah ini Tuhan kiranya dengan kebenaran pengasihan-Mu Engkau lalukan dari muka bumi ini, dan juga di negeri kami yang kami kasihi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, memberkati seluruh aparat militer kepolisian yang telah mengambil bagian dalam menjaga keamanan negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Mohon kemurahan pengasihan-Mu membentengi akan negeri kami dengan berlapis-lapis malaikat berkeliling atas wilayah negeri ini, Indonesia yang kami kasihi. Juga pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis di atas wilayah Indonesia ini. Indonesia boleh terlindung daripada segala malapetaka dan musibah apapun bentuknya, termasuk wabah corona. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Allah menghalaukan semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan kuasa si jahat, roh-roh maut yang ada di baliknya, kami kepatahkan, hancurkan semua oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau memberkati negeri kami, memberkati seluruh rakyat Republik Indonesia ini Tuhan, di seluruh negeri ini diberkati, dan biarlah kemuliaan-Mu memenuhi negeri ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, GPPS Jemaat Palu, Jemaat Tuhan, dan juga setiap pemirsa yang turut mengikuti akan siaran online pada hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Rohnya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, puji Tuhan kepada seluruh jemaat GPPS Palu. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dengan kemurahan Tuhan dan pengasihan Tuhan, kemarin tepatnya hari Sabtu 18 April 2020, GPPS Jemaat Palu genap berusia 46 tahun. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati dan tidak setiap bidang pelayanan, dan GPPS Jemaat Palu senantiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi visi Allah yang diberikan kepada kita, dan menjadi sebagai gereja yang misioner, transformis, dan mandiri, terus memikirkan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, dan juga senantiasa menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kudus untuk tetap mengalami perubahan transformasi seturut kehendak Tuhan dan seturut dengan kebenaran firman-Nya, dan tentu saja berusaha tetap bisa mandiri dalam segala perkara yang Tuhan sudah percayakan, baik dalam hal dana maupun juga dalam hal daya. Terpujilah nama Tuhan. Pada kesempatan ulang tahun yang ke-46 ini, sebagaimana pesan Tuhan pada kita semua, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Puji Tuhan. Pada seluruh pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh anggota tim penggembalaan yang sudah mendampingi kami dalam menggembalakan di GPPS Jemaat Palu dalam kerjasama dan juga dalam persekutuan dan dalam kesatuan hati, roh, dan sehati sepikir sejiwa untuk melayani pekerjaan Tuhan di GPPS Jemaat Palu yang Tuhan percayakan. Berikut kepada semua koordinator bidang-bidang pelayanan, terima kasih saudara telah bekerja dan mendedikasikan hidup dan segala yang ada untuk mengkoordinir bidang-bidang pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Juga kepada seluruh pelayan Tuhan dari berbagai bidang pelayanan dan seluruh lapisan pelayanan Tuhan, kiranya memberkati akan segala campur tangan dan juga keterlibatan bersama di dalam melayani pekerjaan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Dan kepada seluruh jemaat Palu, mari kita menaikkan pujian syukur atas kemurahan pengasihan Tuhan yang sudah memberikan kesempatan pada kita melayani di Palu ini selama 46 tahun. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati GPPS Jemaat Palu dan seluruh apa yang telah dikerjakan, kiranya boleh menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Kegiatan kategorial dilakukan secara online melalui channel YouTube GPPS Palu atau grup Zoom dan grup WhatsApp kategorial masing-masing. Halo teman-teman, apa kabarnya? Walaupun kita di rumah, tetap semangat ya. Namaku Jayden, mengingatkan sama teman-teman semua, jangan lupa ibadah sekolah minggu jam 4 sore di YouTube GPPS Palu. Teman-teman, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat
online sekolah minggu jam 4 sore di rumah aja. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Senin Komsel Kaum Muda dan Remaja melalui Zoom dan WhatsApp. Ibadah kaum remaja setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat jam 7 malam. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Jemaat Palu. Bantuan dalam bentuk dana dapat saudara salurkan melalui rekening berikut. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online bersama kami. Selamat hari Minggu, jadi berkat dimanapun saudara berada, tetap di rumah, Tuhan Yesus memberkati.